Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sahabat-sahabatku, saat permasalahan, sakit penyakit, krisis keuangan, dan sebagainya datang menghantui hidup kita, rasa takut dan khawatir seringkali timbul mencemari pikiran kita, sehingga iman kita menjadi lemah. Kita mulai berpikir, masalah yang kita alami terlalu berat dan tidak ada harapan lagi. Padahal Tuhan berjanji bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat yang ke-18. Setiap manusia selalu berharap hidupnya baik-baik saja, mulus tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun. Padahal untuk mendapatkan janji Tuhan itu perlu yang namanya proses. Seperti yang dialami Yosua saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menggantikan Musa. Itu tidak mudah, tantangan sangat berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini disampaikan sampai 4 kali. Artinya untuk bisa meraih janji Tuhan kita perlu memperhatikan pesan atau perintahnya. Karena suatu saat nanti kita akan menghadapi musuh. Musuh dalam hal ini bicara tentang sakit penyakit, krisis keuangan, atau masalah yang lain. Tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat yang ke-5. Dia akan selalu menyertai dan menolong kita saat kita membutuhkan. Seperti pengakuan Daud. Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Mengapa janji Tuhan belum terrealisasi dalam hidup kita? Masalahnya adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menanti janjinya digenapi. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menggenapi janji-janjinya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tapi kita sendirilah yang selalu membuat pertolongan itu tertunda oleh karena sungutan dan keluh kesah kita. Sama halnya bangsa Israel yang tidak pernah berhenti mengeluh dan mengomel. Padahal mereka senantiasa mengalami pertolongannya yang cukup ajaib. Itu belum cukup bagi mereka untuk bisa mengucap syukur. Yang ada malah selalu menyalahkan Tuhan. Untuk itu sahabat-sahabatku, selalu berkatakan firman-Nya dan renungkanlah itu siang dan malam agar iman kita tetap kuat dan berhentilah mengeluh. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.